Kalau udah dibicara hakikat dan marifat, tidak ada bentrok. Karena hakikat pada kenyataannya, ya Allah bertajali menjadi ruh. Ruh bertajali menjadi asma. Asma bertajali menjadi Adam. Adam bertajali menjadi wujud. Maka innalillahi datangnya dari hidup. Wa inna ilaihi sang raga ini kan balik ke sana gitu kan. Gitu. Dan karena kalau bicara dalam syariat tanpa mengetahui asal usul, wah itu langsung jin. Namanya apa sih? Kan ya, bisa jin di pengakuan diri. Karena tidak mengetahui asal usul. Kalau udah masuk dalam tarekat baru berjalan, jangan dulu. Namanya juga baru berjalan, nanti sasar. Tapi kalau udah ke hakikat, mengetahui hakikat jati diri, dan ma'rifat mengetahui asal usul dari alam ahad, alam wahdat, alam ahadiyat, bahkan innani anallah wa innani ana Muhammad. Kan bahasa innani anallah, kan bahasa dalam Quran. Innani anallah wa la ilaha illa anna fa'budni wa la tusyrik. Innani ana, innani sungguhnya aku dan saya. Yang aku di situ adalah Muhammad, dan ruh itu adalah alif lam lam. Itu kan bahasa tauhid. La ilaha illa ana, tidak ada lagi kecuali ana. Maka saya sederhana mengatakan, kapan saya sudah jenak? Tidak ada yang ada Allah. Kemana Allah? Tidak ada Allah yang ada di sini. Itu kan bahasa marifat. Ya, kalau ditafsir oleh syariat, saya sudah sesat. Begitu. Bagaimana penafsiran? Kalau ditafsir oleh para wali, kata para wali, itu belum waktunya. Yang diajar anak SD. Innani anallah. Aduh, saya mengaku Tuhan. Kata anak SD. Nah, kalau udah para wali tingkatannya udah sama, jangan dikatakan dulu. Nanti orang banyak yang murtad, gitu kan? Itu betul. Innani ana, sungguhnya aku dan saya, alif lam lama, adalah wujud hidup. Tapi jangan dikatakan dulu. Tergantung bicara. Dibaca di orang SD, dimurtadkan, disesatkan. Ya, dibaca orang baru bersekolah berjalan, jangan dulu ke pelajaran itu. Gitu kan? Tapi udah sampai ke hakikat, ke marifat, udah mau asal usul. Itu, maka ada yang disebut, kalau di India itu Taj Mahal. Artinya potong lidah. Di Taj Mahal itu. Jangan katakan. Udah mau dipotong. Udah, cukup. Pamali. Itu bahasa Sunda. Pama bukan. Berarti sudut pandang teh ulah sebatas syariat kan bahwa wujud Allah itu jangan disamakan dengan wujudnya makhluk. Ya. Gitu kan sudut pandang sampai kalinya. Iya. Tapi mau dikaji deui bahwa sirullah teh kan aya di diri ya. Manusia. Nurullah, sirullah, datullah, sifatullah, asmaullah, Allah, wujudullah, amin Allah. Gitu. Kamu bahasa kayak itu mah, alam nurullah, hasir, sirullah, sifatullah, alam ruh, asmaullah, alam alif lam, alam dada, apalullah, alam gerak, alam wujud. Kan bolak balik. Makanya mulai ke jati, mulang ke yang balik lagi lah, ke hidup lagi. Maka bagaimana kita mengembalikan dibawa oleh tarekat untuk diarahkan supaya bisa balik. Kan beliau mengangkat menjadikan tarekat kan jalan untuk menuju pengembalian diri dari raga ini kembali kepada asma kembali kepada ruh, dari ruh kepada sir, dari sir kepada nur, kembali kepada hu. Ya, dibimbing oleh beliau, ini caranya gitu tuh. Cara supaya manusia mencapai kepada sidratul muntaha, kesadaran diri asal dari mana kita akan di mana. Maka beliau membimbingnya. Maka bahasanya dari la ilaha illallah kembali ke Allah, kembali ke ilah, kembali ke hu, kan ujungnya ke hu. Banyak udah ke hu, mah hung au hau kain silawang itu hung au udah nggak ada awang umum itu mah. Jadi kesimpulannya menunggang kalau bagus itu berarti keakuan diri itu nggak sewul gitu. Ya hanya sudah menunggal. Ketika waktu itu waktu panah, saya di alam panah, di alam lagi cinta-cintanya, pengakuannya ya, masih tidak ada yang ada. Mana Allah sama kemauan nggak ada Allah, yang ada saya. Artinya untuk mengajar kepada para wali yang nanya kan, yang diutusnya kan para wali oleh kerajaan Demak. Coba cari sesi jenar yang diutus para wali. Masa para wali tidak mengerti ketika Assalamualaikum ya sesi jenar, nggak ada yang ada Allah. Assalamualaikum ya Allah, nggak ada sesi jenar. Harusnya para walinya mengerti bahasa itu, bahasa mutasabihat, bahasa filosofi. Ya tidak ada keakuan diri, bahasa kita napi isbat. Mana yang dinafikan? La. Ya, tidak ada aja prima. La. Yang ada ilaha. Tidak ada ilaha, yang ada ilallah. Kan gitu. Assalamualaikum. Ya Allah, tidak ada. Yang ada Muhammad Rasulullah. Kan gitu balik gitu. Yang tidak ada, karena tidak dilihat oleh mata. Dohir. Semoga paham. Gitu kan. Semoga paham, Bang. Jadi makanya hakikat
makrifat itu bukan untuk umum, bahasanya gitu kan, untuk khusus. Bahasa khusus itu ibarat sekolah tuh untuk yang kelasan kuliah lah gitu. Kalau syariat baru pejalan, baru masuk toriko, itu SD lah gitu loh, belajar gitu loh. Jadi makanya ada bahasa kalau hakikat makrifat itu buat diri sendiri, nggak boleh disampaikan gitu kan, harus nah itu tadi dipotong Taj Mahal gitu kan ya. Kenapa? Penempatan. Kenapa Nabi Khidir tidak bergelar Rasul? Ya kan? Karena Rasul itu adalah untuk umat banyak. Kalau Nabi untuk diri sendiri. Kenapa Nabi Khidir tidak bergelar Rasul? Bergelar Nabi. Nabi Musa untuk umum, Nabi Nuh untuk umum, punya umat. Cuma banyak, punya jemaah. Kan gitu. Kenapa? Ajaran. Tapi guru para Rasul malah Nabi Khidir. Kan gitu. Tugas Iya kan? sang ilahi guru wali. Skenario seperti gitulah. Ya, guru Nabi Musa Kalau bisa ya. berguru kepada Nabi Khidir gurunya. Kan Nabi nya lebih Khidir, padahal bukan Rasul. Ya udah, kamu aja yang guru ke saya, yang lain jangan. Gitu kan? Kamu juga kalau tidak bisa jawab 3 kali, udah jangan guru kepada saya. Gagal. Kan gitu. Seperti gitu. Udah jangan. Kan gitu. Seperti yang lain berguru kepada Tuhan Sabul Qadir, kan bergurunya kepada Syekh Samarkandi yang ada di Separwadi. Padahal kan Nabi Khidir punya gelar Syekh Sanusi. Punya di Separwadi, punya nama Syekh Sanusi, mengajarkan khusus di Goa kepada Tuhan Sabul Qadir. Berguru ke Syekh Sanusi. Padahal Syekh Sanusi Nabi Khidir kan gitu. Belajar syariat orang-orang tarekat, mengajarkan tarekat, belajar kepada hakikat khusus sendiri kepada Syekh Sanusi. Di kita aja yang bisa yang diajarkan oleh beliau kan cuma memakai cilik sama beliau yang diajarkan. Selain itu kan enggak. Jadi Nabi Khidir namanya banyak ya. Nabi Khidir itu kan gelar ketika dia tinggal di satu tempat. Dia tinggal di tempat untuk mengajarkan. Ketika tinggalkan oleh beliau tempat itu hijau. Khidir itu hadoro, bahasa Arab, menghijaukan. Dia tinggal di satu tempat pinggir laut. Setelah dia tinggal berapa lama di situ untuk mengajar ataupun itu, tinggalkan sama beliau, tempat itu langsung hijau, subur makmur. Maka Khidir hijau, yang menghijaukan suatu tempat. Balia, namanya Balia. Seorang Balia. Balia itu apa? Sang raja laut. Tinggal di lautan. Balia itu raja laut. Balian makan. Bin Malkan, anak seorang raja. Siapa bapaknya? Malkan rajanya. Kan belum ada yang tahu. Tapi terus Bin Malkan itu kan Malkan itu raja. bapaknya. Makan baru. Ya Balian kan nama beliau. Balia Bin itu Namanya Balia itu kan sang penguasa laut. Masa laut nama. Malkan itu Malik, anak raja. Ya Malik, Malkan anak raja. Siapa rajanya? Di masa-masa kewalian, kan gitu. Di masa kenabian siapa yang bertemu beliau? Zaman nabi-nabi itu kan, Nabi Musa di zaman kekhalifahan, zaman sahabat siapa sahabat yang ditemui? Kan zaman sahabat. Di zaman Syekh siapa yang ditemui? Kan Sabul Qadir. Di zaman wali siapa yang ditemu? Di zaman kesunanan siapa yang ditemu? Zaman kesultanan siapa? Di zaman kerajaan raja siapa yang ditemu? Di zaman keratuan ini, di akhir zaman siapa yang ditemui? Ya beliau sama itu. Jadi di zaman keratuan gitu kan. Di belakang keratuan itu kan kita kan tidak membicarakan di zaman sebelumnya. Ini membicarakan di zaman ini yang ada. Sang pelopor Al-Husaini di akhir zaman dari Mulai Kiai Cilik sama Sang Kiai Nur. Yang di zaman itu untuk menetapkan keadilan dan gelar di akhir zaman itu 9, beliau yang ditemui sama Nabi Khidir. Tapi sebelumnya kan tidak berbicara sebelumnya. Berbicara Nabi Musa kan, kalau begitu nggak pernah ada yang ditemui dengan itu kecuali apa cerita Nabi Musa berguru kayak gitu. Makanya jangan membicarakan sebelumnya, cuma di zaman ini, ya kan? Dari tahun 72 di tahun Alif ini dari 72 ke sini yang penerusnya yang dalam keadaan akhir zaman ini yang ditemui ya beliau sama Kiai Cilik yang jadi muridnya gitu. Kan zaman saya itu saya ini bahkan teman di bawah tahun 72 itu mah yang perjuangan 45 khas itu masih zaman ke belakang gitu kan, ini di zaman akhir ini gitu kan. Berarti 1972 100 tahun kan, berarti 100 apa 2072 ya. 2072 sesuai dengan
Islam tidak akan mencapai 1.500 tahun. 2007 Perhitungannya 2073. 2073 ya. 2073 itu ngitung dari tahun Hijriah. Ya. Karena sekarang 48. Sekarang 2048. 500. Islam tidak akan nyampe 1.500 tahun. Itu perlu diperhitungkan dari Persia, dari mulai kerajaan Persia dari Irak, penyebaran Islam pertama Syekh Mahmud, kan? Dan hitungan dari situ sampai sekarang ini penyebaran Islam dari timur ke barat ini ke Nusantara ini dihitung dari 1447 kan. ngitung dari situ sampai ini teh terjadi 1473. Kalau ngitung Al-Mujadid dari tahun ke situ. Itu sebelum ya, 1500. Kalau ngitung kita hitung-hitungan. Karena kalau dihitung zaman kewalian, zaman kehilafahan, dah khilafah Utsmani dihitung. Ya. Tahun Ya. Dari kekhalifahan. Khalifah Utsmani dari Khalifah Utsmani itu sampai terakhirnya itu 1473. Kalau dari kekhalifahan Utsmani. Ya kalau dari sekarang mungkin sekitar 25 tahun lagi lah. Kalau dari 1448. Kalau ngitung yang disebut Isra Rasyah ataupun ada bilangan. Kan gitu. Tahun Islam. Ya kalau kita bahasa inna khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam, kalau menciptakan kamu dengan 7 waktu kan ada hitungan angka. Ya kalau gitu angka ke Isra ke rahasia angka dari Utsmani. Dari kerajaan Utsmani penyebaran pertama yang menyuruh para wali untuk menyebarkan ke Nusantara. Kamu berangkat Syekh Bibi ke 40 sini. sekian berarti. 2040 sekian. Jadi perhitungannya itu 1473. Itu situ. Kiamat. Ya, woi jangan lupa aja. Enggak gitu kok. Kan itu. Kiamatnya bangkit. Ya, kiamat artinya apa? Kiamat artinya apa? Koma yakumu kiamatan. Bangkit. Berdiri kekhalifahan. Kiamat orang syariat kan pandangan Pak Mul kan Hmm. kiamat yang alam semesta itu. Kiamat artinya apa? Jelasin Pak. Akhir zaman. Apa? Enggak, kiamat artinya apa? Nggak tahu. Ya Iya. penegakan hukum lah. Kiamat tuh coba. Berdirinya. Berdiri kekhalifahan, berdiri keadilan. Nah itu kan nggak lama kata dalam hadis itu kan cuma 7 tahun. Baru datang angin mamiri, angin sejuk. Semua orang yang beriman langsung Kebangkitan Islam. dikembalikan. Ya. Jadi apa kembali pahlawan jinabinya cuma sebentar. Udah abadi di sini Pak. Kan tapi rasanya kan sampai Emang kemana gitu. yang namanya di bumi walaupun kembali Palau Jinawi, Ada yang ya kan pasti ada susahnya. Kalau udah kembali ke alam tanpa ini, Tapi zaman kerajaan Pajajaran kan pernah ada gemah di Palau Jinawi. Ada. baunya awal dengan apalagi kalau kita menghadapi gemah di Palau Jinawi dalam keemasan semua kaya raya dan banyak duit, gigi udah tidak pakai makan jengkol udah istirahat deh. Bagaimana bisa merasakan kenikmatannya? Coba. makan daging Ya nanti kita, bisa. wah nanti kita nyampe ke alam gemah di Pak Jodin segala ayat. Kita makan jengkol sudah istirahatnya. Ya, merasakan kenikmatan. Ya harus diganti dengan casing yang baru. Ya kembali ke sana dulu lah. Paham maksudnya? Jadi kiamat itu kan artinya bangkit, kebangkitan. Maksudnya tuh bangkit itu malah bukan yang mengerikan, Kehancuran. bukan kehancuran. Ini pandangan kita orang umum kan kadang kehancuran loh, kalau misalnya hancur lah, ini hancur. Bukan Kalau Allah maha penyayang, bukan maha penghancur. hancur. Jadi itu awal mula bangkit, jadi sebelum muncul lah. munculnya zaman itu kebangkitan itu Sebelum bangkit itu ada peristiwa apa? peristiwa gitu loh. Sebelum membangun rumah baru, rumah yang lama harus dihancurkan gitu. Itu maksudnya ke situ kehancuran itu. Peristiwa kemanusiaan. Nabi Nuh ya lah, contohnya Nabi Nuh. Harus dihancurkan dulu. Itu kiamat namanya, kiamat Banjarno. Itu Kiamat kiamat Subro. bahasana. Baru generasi yang diselamatkan ya. Bangun lagi, Berarti yang bangkit, zalim nih dihabisin dulu. Terus ya, bangkit kebangkitan dengan keadilan apa Islam bahasanya di- itu. Kau kenapa mau kiamat? Berdiri lagi, gitu. Kamu kiamat kan bangkit Berdiri kan? lagi. gitu. Kan gitu. Kiamat, mahadul kiam. Berdiri bangkit. Dari dulu kan mahadul kiam. Berarti berdiri. Berdiri, gitu. Bersatunya dan ilahi rasa ilahi. Yang dua antara adat dan sifat baru sempurna. Jadi bukan Kebangkitan. sesuatu yang mengerikan, tapi itu adalah kebangkitan. Yang tadinya intinya bangunan itu udah nggak layak
dibangun Ini rumah baru. dihancurkan. Oh, dengan kejadian-kejadian yang tadi kan fenomena mungkin ada. Ya sama aja. Kan satu bangun tuh, bangkit tuh. Kiamat sukro jadi kiamat subro gitu. Seperti itu. Kemarin nanya kan, oh kapan-kapan itu kalau nggak salah kayak gitu. Ya. Mau nanti kiamat gini ya? Enggak seperti itu. Baik. Pandangan orang umum kan sangat mengerikan seperti karena itu kita terdoktrin sama dongeng. Doktrin dongeng itu kan ya, ditakut-takutin. Nah, seperti itu. Bahasa antar maut Padahal nggak seperti itu. Antar maut bawa maut mati sebelum mati. Nah, kalau mati-mati sebelum mati mah ya di amalnya juga ada. Sudut pandang ya matikan dulu Nggak bisa. sifat-sifat buruk kita. Lalu ada yang tanyakan lagi bab apa? Nah, kita lagi Memang bagus di Bandung itu udah ada acara-acara kinyongnya. Nyabon. Jadi ada lah, pencerahan. Tapi tidak keluar pada jalur yang kita gitu. Larinya walaupun bahasan kemana larinya dari ke sana gitu. Bukan keluar gitu.